Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurniawati dengan NIM 220454. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Teori Ekonomi untuk memenuhi ujian akhir semester, dan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, sebelum kita membahas materinya, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya, perkembangan teori ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran, teori biaya dan penerimaan, teori produksi dan kegiatan perusahaan, teori perilaku konsumen dan biaya produksi, kemudian ada struktur pasar, pendapatan nasional, pasar persaingan monopolistis, pasar bebas dan kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Jadi, ilmu ekonomi adalah suatu studi sebagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa mendatang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Kemudian ada faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi atau sumber-sumber daya ini adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada tanah dan sumber alam, kedua ada tenaga kerja, ketiga modal, dan yang terakhir ada keahlian kewirausahaan. Lalu di sini ada barang serta jasa. Barang adalah hasil produksi yang fisiknya atau wujudnya bisa dilihat atau konkret yang dapat memenuhi kebutuhan produsen maupun pembeli. Sedangkan jasa adalah hasil produksi yang tak berwujud atau sifatnya fisik atau abstrak yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli. Jadi kesimpulan di materi ini adalah ilmu ekonomi dan ruang cakupnya adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Ruang lingkup ekonomi mencakup analisis perilaku konsumen, produksi, distribusi, serta peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Makalah ini menyoroti pentingnya ilmu ekonomi dalam pemahaman dan pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Baik, selanjutnya materi yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Teori ekonomi pertumbuhannya yaitu awalnya dibangun berdasarkan pengalaman empiris para ahli ekonomi, sehingga teori-teori mereka dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperhitungkan dan membuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Perkembangan ekonomi adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari satu negara misalnya atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhannya. Adapun teori klasik dan neoklasik sini dibagi menjadi dua, yaitu teori klasik menurut Adam Smith jelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya berdasarkan pertambahan penduduk dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, dan maka akan mendapat pula pertambahan output atau hasil produksi ekonomi. Sedangkan teori neoklasik sendiri menurut Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara baru dapat terjadi apabila para pengusahanya mengadakan inovasi serta mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya itu atau proses produksinya. Kemudian teori perkembangan ekonomi modern. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang modern dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu masyarakat tradisional atau the traditional society, kedua ada pra lepas landas atau the pre-condition for take-off,
Ketiga, lepas landas atau the take off. Kemudian ada dorongan menuju kedewasaan atau the drive to maturity. Dan yang terakhir ada konsumsi tinggi. Kesimpulan di pembahasan ini yaitu indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik dan semakin merata. Pada intinya, perkembangan teori ekonomi yang selalu berubah-ubah itu sendiri disebabkan karena ketidakmampuannya memecahkan persoalan ekonomi secara menyeluruh, namun hanya pada kondisi tempat atau waktu tertentu saja. Oleh karena itu seringkali lahir teori baru yang pendekatannya merupakan pengulangan dari teori atau pemikiran lama. Selanjutnya yaitu ada pembahasan elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini juga dibagi menjadi dua, ada teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan sendiri adalah menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Oleh karena itu, teori disebut berasumsi bahwa ketika permintaan di pasar naik, maka harga barang pun akan ikut naik. Tetapi jika permintaan turun, maka harga pun akan ikut turun. Lalu sedangkan teori penawaran sendiri adalah permintaan adalah keinginan konsumsi. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu atau hubungan antara permintaan dan harga. Menurut Raharja 2008. Jadi kesimpulannya yaitu elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan harga dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Sedangkan elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Lalu di sini ada teori biaya dan penerimaan. Teori biaya adalah suatu cabang ilmu akuntansi yang mempelajari tentang biaya ekonomi. Teori biaya membahas tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, fungsi biaya, dan metode penentuan biaya. Teori biaya merujuk pada konsep-konsep ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran atau biaya yang terlibat dalam proses produksi suatu barang atau penyediaan suatu jasa. Di sini ada komponen-komponen utama dalam pengertian teori biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merujuk pada jenisnya. Biaya yang tetap dalam jumlah tertentu dapat bergantung pada volume produksi atau penjualan. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah jenis biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang ketiga ada biaya total atau total cost. Biaya total mencakup keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas dalam memproduksi atau menyediakan produk suatu jasa. Kemudian yang keempat ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah rasio antara biaya total suatu produksi atau kegiatan bisnis dengan jumlah unit yang diproduksi atau dijual. Dan yang kelima biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merujuk pada biaya pertambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit produk atau jasa tambahan. Kesimpulannya yaitu bahwa teori biaya dan penerimaan merupakan konsep-konsep dasar dalam ekonomi mikro yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan bisnis. Teori biaya membahas elemen-elemen seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata, biaya marginal, yang semuanya memberikan wawasan tentang aspek keuangan produksi dan operasional suatu entitas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Perusahaan sendiri adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Pada kenyataannya, organisasi atau lembaga yang digolongkan sebagai perusahaan dalam banyak literatur
hanya terdiri atas 3 macam, yaitu perusahaan perorangan atau proprietorship, kemudian kerjasama usaha atau persekutuan atau partnership, dan yang ketiga ada perseroan atau company. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sama kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Keuntungan maksimum dicapai apabila perbedaan di antara hasil penjualannya biaya diproduksi mencapai tingkat yang paling besar. Kesimpulannya yaitu organisasi perusahaan dapat dibedakan kepada 3 bentuk organisasi pokok, yaitu perusahaan perseorangan, firma, dan perseroan terbatas. Di samping itu, ada perusahaan milik negara dan perusahaan yang dikendalikan secara koperasi. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya dinamakan fungsi produksi. Jika faktor produksi tidak ada, maka proses produksi juga tidak akan berlangsung. Baik, selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen dan biaya produksi. Di sini ada definisi perilaku konsumen. Menurut Hasan 2013, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau mengatur produksi atau jasa. Menurut berdasarkan penafsiran Sunyonto 2012, perilaku konsumen atau customer behavior dapat diartikan sebagai kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pendapatan dan menggunakan barang-barang atau jasa yang termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam menentukan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu ada faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama yaitu faktor budaya atau cultural factor. Budaya adalah penentu dasar keinginan serta perilaku seseorang. Pemasar benar-benar memperhatikan nilai-nilai budaya di setiap negara untuk memahami cara terbaik dalam memasarkan produk lama mereka dan mencari peluang untuk produk baru. Yang kedua ada faktor sosial atau social factor. Jadi faktor sosial ini seperti kelompok preferensi atau preference group, keluarga atau family, serta peran sosial dan status atau role dan status turut mempengaruhi dalam perilaku pembelian. Dan yang ketiga ada faktor pribadi atau personal factor. Keputusan pembelian konsumen juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Jadi kesimpulannya yaitu teori perilaku konsumen berkaitan dengan cara individu dan rumah tangga membuat keputusan konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Sementara itu, teori biaya produksi fokus pada cara perusahaan membuat keputusan produksi dengan memperhitungkan biaya tetap dan variabel. Terdapat pula jenis-jenis biaya produksi, unsur biaya produksi, dan teori biaya produksi seperti full costing dan variable costing. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu struktur pasar. Jadi struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, dan keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pasar. Kemudian ada elemen-elemen struktur pasar. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis, kelamin, pendapatan, dan juga status sosial. Yang kedua ada konsentrasi. Konsentrasi sendiri atau pemusatan merupakan kombinasi pada pasar yang dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2 sampai 8 perusahaan. Dan ketiga ada hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan
atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang kemungkinan adanya terjadi penurunan kecepatan pesaing baru. Lalu unsur-unsur struktur pasar. Menurut Arsyad dan Kusuma 2014, struktur pasar terdiri dari 7 unsur, yaitu jumlah dan besarnya distribusi penjual, jumlah dan besarnya distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, integrasi vertikal, dan konglomerasi. Adapun penjelasan dari masing-masing unsur struktur pasar tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin yang akan dijelaskan, yaitu distribusi penjualan, distribusi pembeli, diferensiasi produk, halangan memasuki pasar, struktur biaya, dan integrasi vertikal, dan terakhir konglomerasi. Kemudian fungsi pasar sendiri adalah fungsi struktur pasar pada umumnya memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu fungsi pasar sebagai tempat dalam menentukan harga atau nilai suatu barang karena adanya interaksi atau saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga muncul kesepakatan harga. Kemudian ada fungsi distribusi, yaitu fungsi pasar yang memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya kepada konsumen secara langsung. Dan ketiga ada fungsi promosi, yakni fungsi pasar sebagai tempat yang paling cocok bagi para produsen untuk memperkenalkan barang atau jasa secara langsung dengan konsumennya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk struktur pasar. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan pasar monosoni. Kesimpulan dari struktur pasar ini bergantung pada jenis pasar yang dimaksud. Sedangkan persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, atau monopoli, dalam persaingan sempurna, harga ditentukan oleh pasar, sedangkan monopoli, harga dikendalikan oleh suatu perusahaan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode, biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar, di mana dalam hal ini setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu yang pertama permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkat harganya. Kemudian yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang atau jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Dan ketiga ada investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Kemudian ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau gross domestic product, produk nasional bruto atau gross national product, ada produk nasional neto atau net national product, pendapatan nasional neto atau net national income, dan yang terakhir ada pendapatan perseorangan atau personal income. Jadi kesimpulannya adalah pendapatan nasional adalah ukuran nilai pengeluaran berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun atau seluruh jumlah penerimaan oleh masyarakat dalam suatu negara dalam jangka 1 tahun. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistis adalah suatu struktur pasar yang mencakup elemen-elemen persaingan dan elemen monopoli.
Dalam konteks ini terdapat sejumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, tetapi setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan atas produk atau jasa tertentu yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, terdapat perusahaan yang mampu mengendalikan harga dan kuantitas pasokan barang atau jasa di pasar ini. Lalu ada ciri pasar persaingan monopolistis, yaitu memiliki jumlah produsen atau jumlah yang sangat banyak, diferensiasi produk, persaingan produk tidak berdasarkan pada harga, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang terakhir ada perkembangan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi dan inovasi sendiri adalah pasar persaingan monopolistis terjadi karena sejumlah faktor kompleks yang menciptakan lingkungan ekonomi di mana beberapa perusahaan mendominasi pasar dengan produk atau layanan tertentu. Pertama, hambatan masuk yang tinggi dapat membuat sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar dan persaingan dengan yang sudah ada. Hambatan tersebut dapat berupa investasi modal yang besar, teknologi yang rumit, atau peraturan pemerintah yang ketat. Kedua, perbedaan produk menjadi faktor lain mendukung terjadinya pasar persaingan monopolistis. Kemudian ada pun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistis. Kelebihannya sendiri adalah banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. Lalu adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Kemudian terdapat diferensiasi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. Dan pasar tersebut relatif cukup mudah untuk kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Sedangkan kekurangan dari pasar persaingan monopolistis ini adalah pasar persaingan monopolistis memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi baik dalam hal harga, kualitas maupun layanan. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Kesimpulan dari materi pasar persaingan monopolistis ini yaitu menggambarkan situasi di mana terdapat banyak produsen dengan produk yang mirip, namun setiap produsen memiliki sedikit kendali atas harga tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pasar ini cenderung menghasilkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna karena produsen memiliki sedikit kepekaan terhadap pesaing harga. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas yang dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan menurut Richard Ross berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit lebih banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri. Dan ciri-ciri pasar bebas ini adalah adanya kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Pengusaha dapat merencanakan tentang kegiatan ekonomi yang ingin dilakukannya. Akan tetapi pada akhirnya pasarlah yang menentukan keberlangsungan kegiatan setiap usaha. Kemudian kebebasan dalam memiliki harta. Implikasi dari kebebasan untuk menjalankan usaha, setiap individu bebas untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari bekerja dan menjalankan usaha. Kemudian menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam usaha mereka untuk mendapatkan keuntungan berbagai perusahaan. Untuk perusahaan harus berusaha untuk menciptakan barang baru, mengurangi biaya produksi, dan memperluas pasar. Kesimpulannya yaitu pasar bebas memberikan
Pasar bebas memberikan kebebasan kepada pelaku bisnis untuk bersaing dan mengembangkan diri dalam membangun ekonomi. Namun, sistem pasar bebas juga dapat mengalami kegagalan seperti akibat eksternal yang merugikan, kekurangan produksi barang publik, kekuasaan monopoli, kegagalan penyesuaian dengan efisien, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Untuk mengatasi kegagalan ini, pemerintah dapat melakukan campur tangan langsung dan membuat undang-undang untuk mempertinggi efisiensi. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Fiskal sendiri adalah suatu bentuk pendapatan dalam suatu negara yang diperoleh dari masyarakat dan juga di pemerintahan yang digunakan untuk pengeluaran dengan melalui program-program yang dibuat oleh pemerintahan untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian, dan juga digunakan untuk suatu perangkat keseimbangan dalam perekonomian negara. Sedangkan kebijakan moneter sendiri adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengetatan standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjaman usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Tujuan dari kebijakan fiskal dan moneter, tujuan utamanya yaitu kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negaranya dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu, pemerintah membuat program perencanaan dalam berbagai bentuk agar warga negara menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang diambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam mengeluarkan dan perpajakan. Lalu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kesimpulannya yaitu kedua kebijakan ini memiliki peran penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan fiskal berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah, sementara kebijakan moneter berkaitan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Model dan cara perhitungannya. Di sini ada perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian di mana telah dikenal adanya hubungan dengan negara lain. Dalam perekonomian ini dapat dikenal adanya transaksi luar negeri, sehingga perumusan pendapatannya nasionalnya menjadi sebagai berikut. Di sini ada Y sama dengan C tambah S dan Y sama dengan C tambah I tambah X dikurang M. X adalah nilai ekspor dan M adalah nilai impor. Lalu di sini ada budget defisit, budget surplus, trade surplus, dan trade deficit. Dalam perekonomian terbuka, untuk mengubah budget defisit menjadi budget surplus, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu meningkatkan pajak atau menaikkan tingkat pajak atau memperluas objek dan subjek pajak. Lalu mengurangi pengeluaran publik atau TR dan J, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang meningkat atau nantinya akan berdampak pada besar pajak yang dibayar perusahaan dan individu. Lalu kesimpulan dari pembahasan ini yaitu pembahasan ini mengenai perekonomian terbuka mencakup analisis mendalam mengenai dampak perdagangan internasional, ketertarikan antara sektor perekonomian, pemerataan pembangunan ekonomi, serta solusi dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kinerja perekonomian terbuka. Baik, itu materi yang bisa saya paparkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.